Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam acara Bible Study hari ini. Senang sekali kita bisa sama-sama berkumpul kembali untuk kita sama-sama merenungkan apa makna dari firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Untuk itu mari kita siapkan hati kita masuk di dalam hadirat Tuhan dan kita mau cari wajahnya lebih lagi. Mari Tuhan. Kami hadir di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati kami. Terima kasih setiap anugerah kasih setia-Mu. Terima kasih. Kami datang kepada-Mu. Hira parata labaya Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu. Oh Tuhan, kami mau terus merenungkan setiap firman-Mu, janji-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami mau terus mengasihi-Mu lebih dari apapun. Ya ratakan nama-Mu, ya nama-Mu,
amas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kami rindukan
kerinduan kami Tuhan hanya untuk menyenangkan Engkau ya Bapa, melalui segala apapun yang kami lakukan. Termasuk pada saat hari ini kami mau duduk diam di hadirat-Mu. Kami mau belajar ya Tuhan. Biar kami dibukakan ya Bapa. Biar kami diterangi oleh terang firman Tuhan. Biar itu yang memimpin jalan-jalan hidup kami ya Bapa, menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Mari Tuhan, melalui Bible Study hari ini, kiranya kami dapat menerima sebuah pewahyuan baru. Kiranya kami semakin memahami betapa cinta akan Taurat Tuhan itu membuat kami diperkaya. Dan ketika kami dengan hati yang benar datang ke hadapan-Mu, itu adalah sebuah ibadah yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, juga Kau pakai hamba-Mu untuk bisa menjelaskan segala sesuatu yang hendak Tuhan nyatakan melalui ayat firman Tuhan hari ini. Kami serahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, mari kita sekarang sama-sama siapkan Alkitab kita. Kita akan membahas dari kitab Nehemia kembali di dalam pasalnya yang ke-8. Kalau kita lihat perikopnya adalah pembacaan kitab hukum Hari Raya Pondok Daun. Nah, saudara-saudara, perikop ini lumayan spesial karena ditulis di dalam kitab Nehemia, tetapi menceritakan Ezra yang ada pada zaman yang bersamaan. Bagaimana di dalam kitab ini kita nanti akan melihat Ezra membacakan kitab Taurat Musa di tengah bangsa Israel pada hari itu. Kita baca di dalam ayat yang pertama. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Tadi pembangunan pembangunan di dalam kota Yerusalem, pembangunan tembok sudah selesai dan mereka sudah ada di dalam rumah masing-masing. Nah, dikatakan pada bulan ke-7. Bulan ke-7 itu biasanya di sana dirayakan perayaan bulan baru di dalam kalender Yahudi, di mana waktunya antara sekitar pertengahan bulan September sampai pertengahan bulan Oktober. Nah, kemudian yang di ayat selanjutnya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membaca kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lagi pada hari pertama bulan yang ke-7 ini, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu di hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Nah, tempatnya di mana? Tadi dikatakan di pintu gerbang air. Pintu gerbang air ini letaknya di area luar dari bait suci, di mana areanya cukup luas sehingga bisa menampung banyak orang yang berkumpul pada waktu itu. Dan siapa Ezra? Ezra ini dikatakan di sini sebagai ahli kitab. Dia mempelajari kitab Taurat Musa pada zaman pembuangan di Babel. Nah, pada saat pembuangan itu sebenarnya mereka sudah nggak melakukan ibadah, saudara-saudara. Waktu mereka dibuang itu, mereka sudah tidak melakukan rutinitas ibadah. Tetapi mereka mengikuti cara-cara orang Babilonia. Karena mereka ada di bangsa lain. Tapi hidup Ezra ini berbeda. Ezra ini adalah orang yang disiapkan oleh Tuhan secara khusus, di mana dia tetap belajar Taurat Tuhan di tengah pembuangannya. Dia tetap menyimpan kitab-kitab yang Tuhan sampaikan. Nah, mereka ada di dalam pembuangan Babel itu sekitar 70 tahun. Nah, itu kemungkinan dalam penghitungan 1 kali generasi, di mana orang-orang yang masuk di dalam pembuangan Babel itu kemungkinan ada beberapa yang memiliki pengalaman atau pengertian
tentang ibadah yang sebelumnya mereka lakukan di bangsa Israel. Dan bagaimana mereka sudah mendengar Taurat Tuhan. Tapi kemungkinan juga orang-orang tersebut sudah meninggal pada masa pembuangan itu. Jadi sudah berbeda generasinya. Tapi Ezra ini adalah seorang imam, saudara-saudara. Dia tetap memelihara dan mempelajari Taurat Tuhan. Sekalipun bukan di tempat bangsanya sendiri. Nah, di sini dikatakan bertepatan dengan tahun baru. Dan kebetulan dibacakanlah kitab Taurat Tuhan tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat ada suatu aktivitas di mana ada sebuah perkumpulan, sebuah komunitas yang baru. Mereka datang berkumpul ke sebuah tempat, yaitu di pelataran bait suci, dan mereka mendengar pembacaan hukum Taurat itu. Kemudian kita lihat saudara-saudara di ayat yang selanjutnya, kita baca di ayat yang keempat. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air. Dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisi sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Maasea. Sedang di sebelah kirinya Pedaya, Misael, Malkia, Hisum, Hasbadana, Zakaria, Mesulam. Lalu Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Nah, perhatikan saudara-saudara. Ketika Ezra membuka gulungan kitab itu, pada waktu itu kitab ini ditulis dalam sebuah gulungan, yaitu sebuah kertas lembaran panjang dari papirus. Kemudian untuk mengemasnya mereka digulung dan diikat dengan sebuah tali. Perhatikan bagaimana mereka bangsa Israel begitu menghormati hukum Taurat, hukum yang Tuhan berikan. Posisi mereka ketika kitab itu hendak dibuka, mereka semua bangkit berdiri. Nah, di sini kita melihat sebuah sikap menghormati Tuhan ketika firman Tuhan itu dibacakan. Nah, kita lihat di ayat yang ke-7. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya, bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan memberi keterangan-keterangan sehingga pembacaannya dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli Alkitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semua, hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mereka mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Jadi hukum Taurat itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Tetapi pada saat itu banyak orang Yahudi yang sudah tidak lagi memahami bahasa Ibrani. Jadi orang-orang Lewi yang ada di sana berusaha untuk menerjemahkan atau membantu menerangkan apa yang dibacakan ahli kitab Ezra ini ke dalam bahasa Aram, bahasa yang mereka ada di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan ketika mereka paham, ketika mereka menyadari isi kitab tersebut, dan mereka tahu bagaimana kehidupan mereka telah menyimpang dari semua ajaran Tuhan,
Maka pada saat itu dikatakan mereka menangis karena mereka tahu selama ini mereka tidak mentaati hukum Taurat. Kita baca di ayat yang selanjutnya. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimkanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itu adalah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah hari kudus, janganlah kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagikan makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Nah, menurut salah satu terjemahan, sedap-sedapan itu artinya adalah potongan-potongan lemak. Jadi potongan-potongan lemak ini biasanya merupakan bagian yang terbaik dalam kurban bakaran. Nah, di situ mereka diperintahkan untuk mereka membagikan makanan yang artinya sebuah kasih terhadap sesama manusia. Mereka yang berkelebihan berbagi berkat kepada mereka yang kurang beruntung. Nah, di sini kita melihat kasih itu dinyatakan, kasih itu mulai dipraktekkan di dalam kehidupan mereka. Ayat yang ke-14, pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Ezra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat Taurat-Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa orang-orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ke-7. Dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Maka pergilah orang-orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan rumahnya, juga di pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu, orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu. Dan pada hari raya yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Nah, saudara-saudara, mereka melakukan tepat seperti apa yang disampaikan oleh hukum Taurat yang diberikan atas perantaraan Musa. Mereka juga melakukan segala ritual yang ada dalam hukum Taurat tersebut. Dan di situ dikatakan mereka merayakan hari raya pondok daun. Mereka mencari daun-daun dan membuat pondok-pondok dalam pekarangan rumah mereka, entah itu di atas dan juga di pelataran rumah Allah yang kemungkinan dibangun oleh para imam ataupun orang-orang Lewi juga. Nah, mereka merayakan yang namanya perayaan pondok daun sebagai hari raya tahunan orang Yahudi, salah satu hari raya tahunan orang Yahudi. Nah, pondok-pondok ini menyimbolkan tentang apa? Disimbolkan adalah sebagai perlindungan Allah, di mana mereka tinggal di dalam pondok-pondok itu selama 7 hari lamanya. Untuk apa? Untuk mengenang masa-masa pengembaraan mereka, nenek moyang mereka ketika mereka ada di padang gurun, di mana mereka hanya hidup
di dalam pondok-pondok, tapi mereka merasakan bagaimana penyertaan Tuhan. Mereka mengingat kembali bagaimana kebaikan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan bangsa Israel. Dari mereka keluar dari tanah Mesir sampai mereka menempati tanah perjanjian Tuhan. Nah, perhatikan saudara-saudara. Bahkan ketika di tengah keadaan yang kacau balau sekalipun, Tuhan bisa tempatkan orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Orang-orang yang memang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Mengadakan sebuah pemulihan. Di mana mereka diminta oleh Tuhan untuk melakukan ibadah seperti yang Tuhan kehendaki. Dari masa ke masa, bahkan sampai hari ini, apa yang Tuhan mau tetap kita kerjakan. Tetap ada orang-orang yang Tuhan taruh, tetap ada orang-orang yang Tuhan percaya untuk melakukan segala sesuatu seperti apa yang sudah Tuhan tuliskan. Jadi kalau hari ini kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan apa yang terjadi pada keadaan mereka di zaman itu dan apa yang terjadi pada kehidupan kita hari ini. Bersyukur kita punya Tuhan yang sama. Bersyukur kalau penyertaan Tuhan itu masih ada. Dan bersyukur kalau Tuhan masih pakai beberapa di antara kita untuk tetap menjadi pembawa berita dari firman Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa keadaan hari-hari ini bukanlah hari yang mudah untuk kita lewati. Setiap orang mempunyai pergumulan masing-masing. Tetapi percayalah bahwa ketika firman Tuhan itu disampaikan, sama seperti ketika mereka mendengar dari Imam Ezra tentang apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada saat pembacaan itu. Mereka menangis sebagai respon. Karena mereka tahu apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan mereka. Betapa mereka mendukakan hatinya Tuhan. Betapa mereka telah berlari demikian jauh dari apa yang sudah Tuhan tetapkan. Dari hukum-hukum Tuhan. Hari ini saudara-saudara, secara khusus kalau Anda ada di dalam Bible Study hari ini, saya yakin dan percaya ada sesuatu yang sedang Tuhan nyatakan. Mari kembali kepada apa yang Tuhan perintahkan. Mari kita hidupi hukum-hukum Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan menetapkan segala ketetapan ini untuk kita pelihara dan kita lakukan. Dan saya yakin percaya saudara-saudara, ketika kita meresponi dengan benar, ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan berperkara di dalam kehidupan kita. Tuhan akan merestorasi, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Jadi bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar kita mendengarkan, tetapi kita merenungkannya sampai menjadi sebuah rema di dalam kehidupan kita, sampai kita mendapatkan sebuah pewahyuan dari apa yang Tuhan sampaikan dari ayat demi ayat. Dalam Bible Study ini kita dibawa dari pasal demi pasal, ayat demi ayat dari firman Tuhan, supaya kita bisa mengenal siapa Allah yang kita sembah. Supaya kita bisa tahu jalan-jalan Tuhan. Supaya kita bisa menekuni apa yang Tuhan hendak ajarkan di dalam kehidupan kita. Dan sampai akhirnya kita bertemu muka dengan Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, buat saudara-saudara yang sampai hari ini taat dan setia untuk tetap mau belajar, untuk tetap mau mengikuti Bible Study, percayalah, Anda diperkaya oleh firman Tuhan. Anda akan mendapatkan sebuah wawasan yang baru yang gak akan dapat diambil oleh siapapun. Dan saya yakin dan percaya semuanya akan menjadi berkat yang tidak ternilai di dalam kehidupan kita. Pembacaan firman Tuhan dari Nehemia 8 telah selesai, tapi saya yakin dan percaya kita akan tetap terus dikuatkan, kita tetap terus diteguhkan, dan kita akan tetap terus melakukan kehendak Tuhan sampai waktunya Tuhan tiba. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati. Hamba-Mu mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh hari ini sebagai orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Apapun yang disampaikan oleh firman Tuhan ini,
kami menangkap bahwa ada bagian kami ya Tuhan yang harus kami kerjakan untuk menghidupi firman Tuhan. Kalau kami boleh dibacakan, kalau kami boleh dijelaskan, kalau kami boleh mengerti segala sesuatunya, ini semua hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Biar kami ya Tuhan semakin hari, semakin diterangi oleh firman-Mu. Biar setiap perkataan kami mengutarakan apa yang menjadi isinya Tuhan. Biar setiap pikiran-pikiran kami diterangi oleh firman Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, dimanapun Tuhan letakkan kami akan menjadi berkat di sana. Kami akan tetap terus naik dan tidak pernah turun. Kami tetap akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Beracaralah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mengikuti Bible Study ini. Dan sampai jumpa pada hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.